Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kami menyapa sahabat Kompas di rumah di Sapa Kalsel. Nah, hari ini kita sudah kedatangan seorang informan nih yang akan menginformasikan terkait harga bahan pokok dan mengatasi kenaikan harga pokok tersebut. Nah, bersama kita udah ada siapa nih, Bang? Boleh Baik, diperkenalkan? Salsa. Nah, kali ini kita bicara tentang harga bahan pokok yang ya biasanya di bulan Ramadan itu Iya, naik ya. benar. Kita bicarakan dengan Pak Faisal Akli selaku Kabid Penguatan dan Pengembangan Dinas Perdagangan Banjarmasin. Selamat datang di Kompas TV, Pak. Terima kasih. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senang sekali loh kami sudah disempatkan hadir ke sini, Ya, Pian. Betul sekali. Ini tentunya ini sebagai sebagai edukasi juga kepada masyarakat, di mana kita kan sudah di hadapan kita adalah bulan Ramadan, di mana biasanya masyarakat itu mengalami perubahan-perubahan pola konsumsi dan lain-lain. Tapi sebelum kita jauh bicara tentang bagaimana masyarakatnya, kita tanyakan dulu nih bagaimana sebenarnya harga bahan pokok saat ini. Harga barang pokok memasuki bulan Ramadan yang akan kita hadapi ini ya. Jadi kita memang ada melakukan pemantauan, baik itu harga maupun stoknya. Memang ada beberapa barang pokok yang mengalami kenaikan, cuman ya masih nggak terlalu signifikan lah kenaikannya. Masih kisaran ya kita anggap masih wajar, gitu. Belum ada kenaikan harga yang perlu kita waspadai. Dan itu kemungkinan akan naik lagi ke pas seiring nanti kita masuk bulan Ramadan atau di situ aja? Kita harapkan sih tidak ya, karena kan memasuki bulan Ramadan ini memang permintaannya diperkirakan mungkin naik nih. Pasti ya, Pak ya. Ya, karena adanya pasar Ramadan, juga ada berbagai macam masakan nanti yang akan keluar nanti pada bulan puasa nanti kan. Nah, itu. Masakan apa tuh Bang biasanya, Ya, Bang? Banyak ya. Ya tadi perubahan pola konsumsi yang biasanya makan nasi dengan ikan ayam sudah cukup ya. Betul. Tiba-tiba di Ramadan itu harus Macem-macem. ada gulai lah, harus ada macam-macam. Kepengen makan apa gitu ya untuk berbukanya kan. Nah, itu. Mungkin apakah yang menjadi faktor-faktor terjadinya misalnya kenaikan harga, khususnya kalau kita bicara dengan Ramadan, apakah memang murni dari pergolakan pasar atau ada unsur lain seperti masyarakatnya atau dan lain-lain? Faktor penyebabnya sih biasanya yang pertama ya kalau distribusinya terganggu ya. Itu karena perlu kita ketahui bersama Kota Banjarmasin itu kan bukan kota penghasil. Ya. Jadi kan kita mendatangkan berbagai macam barang pokok hasil bumi dari berbagai daerah, baik itu dari Sulawesi maupun dari Jawa. Nah, di situ salah satu faktornya distribusi. Terus faktor keduanya yaitu ketika di sana terjadi gagal panen. Oh iya. Nah, itu nanti yang menyebabkan persediaan barang di Kota Banjarmasin sedikit, sedangkan permintaannya kan tetap tinggi. Gitu. Tidak berubah atau tetap tinggi gitu. Nah, Dan gagal panen ini tidak bisa diprediksi ya. Ya, karena faktor cuaca, terus juga karena hama gitu. Kalau sejauh ini bagaimana kondisi panen itu? Apakah kita masih dalam kondisi yang aman-aman saja? Melihat kemarin kan ini cuaca kalau di Kalsel ya, cuaca hujan dan cukup tinggi nih curah hujannya. Betul. Mempengaruhi. Jadi kan waktu akhir tahun kemarin ya, di bulan Desember itu memang sampai Januari Februari ini kan hujan cukup lumayan tinggi kan, lebat kan. Nah, jadi pada saat itu kita yang mengalami gangguan itu cabai ya. Harganya juga sekarang lagi tinggi. Tapi ya ada penurunan sekarang, perlahan-lahan ada penurunan begitu. Nah, kalaunya bawang masih stabil aja sih sebenarnya, nggak masalah gitu. Sedangkan cabai itu selalu kepake nih tiap kali masak. Hampir semua terlalu dekat dengan kehidupan masyarakat. Iya. Apalagi makannya suka pedes kan. Nah, itu gitu. dia. Oh, jadi dari pihak Bapak sendiri ada nggak sih cara untuk menanggulanginya lah ke para petani ataupun para distributor di luar sana terkait gagal panen? Apakah ada sosialisasinya terkait penanganan tersebut atau gimana? Penanganan kita di pemerintah Kota Banjarmasin itu kan kita mengadakan kerjasama antar daerah ya dengan kota-kota penghasil. Nah, di situ kita bersama tim pengendali inflasi daerah itu kita bekerja bersama-sama dalam
mengendalikan inflasi di Kota Banjarmasin itu salah satunya yaitu kita membantu jalur distribusinya. Nah, di situ. Jadi distribusinya itu kita kita bantu secara finansialnya. Nah, itu bisa menekan harga yang biasanya pedagang di sini misalnya kan ngambil ada ongkosnya kan. Nah, dari ongkosnya itu kan bisa kita tekan untuk harga jualnya di sini. Nah, begitu prinsipnya. Selain kerjasama antar daerah itu apalagi ya? Ini kita melakukan sidak. Oh ya. Nah, wah, menarik nih. iya, Sidak apa tuh? kita melakukan sidak. Nah, bersama tim pengendali inflasi daerah tadi kita melakukan sidak di beberapa pasar tradisional. Habis itu juga di beberapa distributor, juga dengan toko modern juga kita lakukan itu. Jadi ada beberapa stok juga yang kita pantau di beberapa pasar maupun di distributor tadi. Oke, ini menarik terkait hasil sidak itu ya. Apakah sudah bisa dibilang Banjarmasin itu aman dalam segi stok atau ini masih berpotensi akan terjadi lonjakan harga melihat bagaimana nanti antusiasme masyarakat pada komoditi-komoditi tertentu itu semakin tinggi. Tapi setelah yang satu ini kita bahas Kita tahan dulu ya, Pak, ya. kembali ke Sapa Kalsel, saudara.